Assalamualaikum, perkenalkan saya Ferdian Dika dan video ini saya buat untuk tugas saya dengan judul Life Circle Thinking. Apakah itu life cycle thinking? Life cycle thinking atau yang artinya pemikiran siklus hidup adalah pendekatan yang menekankan penelitian dan minimalisasi dampak lingkungan di semua tahap kehidupan suatu produk. Konsep ini berupaya menghindari pengalihan beban lingkungan dari satu tahap kehidupan produk ke tahap lainnya. Atau life cycle thinking adalah sebuah pendekatan untuk menyadari bagaimana kehidupan sehari-hari mempengaruhi lingkungannya. Pendekatan ini mengevaluasi bagaimana sebuah produk dikonsumsi dan terlibat dalam aktivitas berdampak pada lingkungan. Selain itu, produk juga dievaluasi bukan hanya satu langkah tunggal, namun juga secara holistik dari keseluruhan sistem produk atau aktivitas. Misalnya, ekstraksi bahan baku, pengolahan bahan, transportasi, distribusi, konsumsi, penggunaan kembali atau daur ulang, dan pembuangan seharusnya harus dipertimbangkan saat mengevaluasi dampak lingkungan. Ini disebut siklus hidup suatu produk. Gagasan keseluruhan untuk membuat evaluasi menyeluruh terhadap efek sistem dapat didefinisikan sebagai pemikiran siklus hidup. Pengertian lainnya mengatakan bahwa life cycle thinking mengacu pada pendekatan manajemen berkelanjutan didasarkan pada pertimbangan sebuah instruksi rantai pasokan yang relevan terkait dengan baik, layanan, aktivitas, atau badan. Tujuan utama dari life cycle thinking adalah untuk mengidentifikasikan dan meminimalkan dampak lingkungan yang mungkin terjadi pada setiap tahap siklus hidup produk. Dengan demikian, life cycle thinking membantu dalam membuat keputusan yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab secara lingkungan. Life cycle thinking juga bisa diterapkan pada konsumsi kegiatan sosioekonomi lainnya seperti menonton film, membuat seni dan kerajinan, memasak makanan malam, atau bahkan mengerjakan pekerjaan rumah. Namun, ketika mencoba menganalisis secara kuantitatif efek siklus hidup, batasan untuk evaluasi tunduk pada pendekatan penilaian apa yang diambil karena reaksi berantai dapat menjadi sangat kompleks sehingga memerlukan beberapa dekade untuk memulai siklus hidup suatu proses tertentu. Life cycle thinking secara keseluruhan adalah cara untuk lebih memperhatikan kompleksitas mengonsumsi produk dan terlibat dalam kegiatan dan bagaimana pengaruhnya terhadap lingkungan. Salah satu keuntungan terbesar dari life cycle thinking terhadap lingkungan adalah kemampuannya untuk membuat transparan kompleksitas rantai pasokan komoditas pangan dalam dunia komoditas yang diperdagangkan secara internasional. Lihatlah di sekitarmu, udara yang kamu hirup, air dan cahaya, ada keseluruhan sistem interaksi yang membuat kehidupan. Mungkin lihatlah di sekitar Anda. Di balik segalanya ada sebuah cerita siklus hidup. Kita mereksa bahan baku, kita mengangkut dan mengubahnya menjadi produk yang menjadi limbah setelah digunakan. Proses ini melibatkan mesin dan manusia menggunakan energi dan menghasilkan lebih banyak limbah dan emisi. Cara kita memproduksi dan mengonsumsi adalah dengan meletakkan sistem kita termasuk dalam kelompok berisiko. Manifestasi yang paling nyata adalah perubahan iklim. Kita memerlukan perubahan untuk mendorong perubahan tersebut. Kita memerlukan tujuan global yang saling berkait untuk melakukan transformasi. Dunia kita telah ditetapkan oleh PBB, tetapi kita membuat perubahan. Kita memerlukan cara berpikir baru. Kita harus berkonsentrasi pada rantai implikasi lingkungan, ekonomi, dan sosial dari keputusan kita. Itulah yang kita sebut
siklus pemikiran hidup atau life circle thinking. Produk ini jadi apa yang kita maksud dengan produk yang lebih berkelanjutan? Kita sering mendengar tentang pemasaran hijau, bahwa produk ini atau daur ulang ini dapat menciptakan lingkungan yang Importance of recycling. Not only is recycling the first link in the manufacturing supply chain, it is also a major contributor to the U.S. economy. Over 75% of U.S. paper mills utilize some recovered paper in their paper-making operations. However, at Pratt Industries, all 5 of our paper mills use 100% recycled material exclusively, making us one of the largest consumers of residential mixed paper in the country. And most of that paper is collected at curbside recycling bins in hundreds of municipal recycling programs throughout the country. That recycled material collected is then used to produce those corrugated boxes we use and receive every day. Having worked at Pratt for nearly 2 decades, it's great to be a part of a company that makes an essential product. Keunggulan kompetitif di pasar dan platform yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan iklim bisnis yang berubah. Pemikiran siklus hidup agak terkait dengan pencegahan polusi, tetapi melampaui pencegahan polusi. Anda mungkin tidak ingat pencegahan polusi adalah masalah besar di tahun 1990-an. Dalam aktivitas kehidupan modern, kita tidak bisa menghindari produksi sampah plastik. Hal ini karena plastik digunakan hampir di setiap kegiatan sehari-hari, mulai dari kantong plastik, wadah sampo hingga peralatan kantor dan mainan anak-anak. Dan kebanyakan dari produk plastik ini akan berakhir di kantong sampah. Berdasarkan data per tahun 2021, ada sekitar 300 juta ton sampah plastik dihasilkan per tahun. Ini berarti sekitar 822 ribu ton sampah plastik diproduksi setiap harinya di dunia. Sumber daya alam nasional. Di sisi lain, sampah plastik ini jika dibiarkan akan mencemari tanah dan air selama proses dekomposisi. Suatu produk, apakah mungkin proses penguraian plastik sendiri secara alami juga membutuhkan waktu yang cukup lama, mulai dari 100 hingga 500 tahun, tergantung dari jenis plastiknya. Kondisi inilah yang membuat negara-negara maju seperti Jerman memanfaatkan plastik semaksimal mungkin, termasuk mendaur ulang sampah plastik ini sehingga dapat digunakan kembali dan menyelamatkan lingkungan dari kontaminasi sampah plastik. Dapat digunakan kembali, baik bagian atau produk dan keseluruhan yang terakhir. Dapatkah kita memperbaiki produk tersebut hingga tidak perlu dibuang dan kita dapat mengurangi penggunaan bahan dengan menciptakan lebih sedikit produk baru? Jadi jika kita memperhatikan manajemen siklus di Jerman, sistem pengolahan sampah sangat teratur dan dikelola dengan regulasi yang baik dan kesadaran masyarakat yang tinggi. Sistem ini melibatkan pengumpulan dan daur ulang sampah yang sangat efisien untuk berbagai jenis limbah, termasuk plastik. Jika di Indonesia sampah hanya dibedakan menjadi dua, yaitu organik dan anorganik, di Jerman sampah diklasifikasikan dengan 5 warna. Adalah salah satu sampah plastik ditempatkan pada tong berwarna kuning bersama dengan kardus dan logam ringan seperti kaleng. Diatur atau dibandingkan dari satu proses ke proses lainnya. Melalui pabrik pengolahan daur ulang sampah ini bekerja dengan menampung sampah plastik dari radius 300 km di sekitar pabrik yang mencakup 4 negara bagian di mana ada 120.000 ton sampah dikumpulkan setiap tahun. Yang lebih berkelanjutan, proses atau dalam organisasi. Proses pertama daur ulang ini adalah proses pemisahan jenis sampah plastik yang dapat didaur ulang dan yang tidak dapat didaur ulang. Sebagian limbah kemasan kosong dibakar untuk energi di pembangkit listrik konvensional. Perusahaan atau sosial
Proses pencegahan solusi. Proses penyortiran sampah plastik ini berlangsung hampir sepenuhnya secara otomatis. Di bagian depan pengumpulan sampah, sebuah wheel loader bertugas memasukkan sampah plastik ke dalam conveyor yang akan membawa plastik melewati sabuk conveyor sepanjang 2,5 km. Kebijakan regulasi dan kontrol data lainnya. Dan kita menggunakan berbagai Pada tahap pertama, sampah dimasukkan ke saringan drum berputar. Di sini berbagai kemasan dan bahan lainnya disortir berdasarkan ukuran. Desain ramah lingkungan. Potongan yang lebih kecil jatuh melalui lubang saringan. Dan biaya siklus. Sementara sisanya diangkut ke drum kedua. Hasil akhirnya adalah 5 aliran sampah terpisah yang berisi material dan ukuran yang berbeda. Hasil analisis pemikiran siklus hidup atau Proses pemisahan sampah plastik berdasarkan ukuran membuat prosedur penyortiran lebih lanjut menjadi lebih mudah. termasuk penelitian Penyortiran lanjut menggunakan semburan udara khusus, di mana semburan angin meniup material yang lebih ringan seperti kertas, timah, dan untuk keluar dari aliran material. siklus hidup. Thanks for watching.